Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan terkait materi Corporate Recognition and Reorganization atau likuidasi dan reorganisasi perusahaan. Presenter kali ini terdiri dari Aqidatul Izzah, Muhammad Fujafiki, dan Lia Alfiana. Bab ini membahas masalah-masalah akuntansi dan hukum yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Beberapa perusahaan dapat pulih dari kesulitan keuangan melalui operasi internal dan perubahan kebijakan. Sedangkan yang lain dengan masalah keuangan yang lebih serius terpaksa mencari solusi eksternal. Solusi ini diklasifikasikan sebagai perjanjian langsung dengan kreditor, reorganisasi, dan likuidasi. Bab ini berfokus pada kebangkrutan yang mengakibatkan likuidasi perusahaan atau reorganisasi. Pertama-tama, kami akan memberikan ikhtisar hukum kebangkrutan di Amerika Serikat. Kemudian mendiskusikan persyaratan dan prosedur yang terkait dengan likuidasi dan reorganisasi. Undang-Undang Reformasi Kebangkrutan 1978 di Amerika Serikat. Korporasi debitur dianggap pailit ketika tidak mampu membayar utangnya pada saat itu tempo atau ketika total utangnya melebihi nilai wajar asetnya. Ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran tepat waktu disebut sebagai kepailitan ekuitas. Memiliki total hutang yang melebihi nilai wajar dari total aset disebut sebagai kebangkrutan. Perusahaan debitur yang bangkrut dalam arti ekuitas mungkin dapat menghindari proses kebangkrutan dengan menegosiasikan perjanjian langsung dengan kreditor. Korporasi debitur yang bangkrut dalam arti kebangkrutan biasanya akan ditata ulang atau dilikuidasi di bawah pengawasan pengadilan kebangkrutan. Sebelum 1898, Undang-Undang Pemerintah Negara Bagian mengatur proses kebangkrutan. Di 1868 Bankruptcy Act, sebuah hukum federal mendahului Undang-Undang Negara. Undang-Undang Kebangkrutan 1898 dan banyak amandemennya dicabut ketika Kongres memberlakukan Judul 11 dari Kode Amerika Serikat. Undang-Undang Reformasi Kepailitan tahun 1978 yang mencerminkan ke seluruh undang-undang kebangkrutan dan berlaku efektif 1 Oktober 1979. Undang-Undang tahun 1978 menetapkan Undang-Undang Kebangkrutan yang komprehensif sebagai serta hakim kebangkrutan baru dan pengadilan kebangkrutan baru. Undang-undang tersebut telah beberapa kali diubah sejak diberlakukan, paling baru itu pada tahun 2005. Undang-undang yang efektif pada tahun 2005, yaitu pencegahan penyalahgunaan kebangkrutan dan perlindungan konsumen, menerima banyak perhatian untuk ketentuan-ketentuannya, yang membuat lebih sulit bagi debitur individu untuk menyalahgunakan semangat di balik ketentuan kebangkrutan. Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan Kebangkrutan dan Perlindungan Konsumen yang disingkat dalam bahasa Inggris BAPCPA juga memiliki konsekuensi untuk bisnis, terutama melalui keterbatasannya pada kerangka waktu yang memungkinkan eksklusivitas rencana di bab 11 kebangkrutan dan sewa real estate. Di bawah aturan saat ini, perusahaan debitur yang mengajukan kebangkrutan memiliki waktu 120 hari untuk mengajukan rencana reorganisasi ke pengadilan untuk persetujuan. Selama waktu ini, tidak ada pilihan lain seperti kreditor yang dapat mengajukan rencana ke pengadilan. Sebelum diberlakukannya batch BAPCPA itu, perusahaan debitur dapat berulang kali meminta perpanjangan periode eksklusivitas. Tetapi BAPCPA membatasi periode eksklusivitas hingga maksimum 18 bulan. Ini dapat mempercepat proses dan memungkinkan kreditor untuk mendapatkan kembali lebih banyak uang mereka karena perusahaan debitur tidak dapat menunda proses penulisan rencana tanpa batas waktu. Perubahan lain adalah bahwa debitur retail sekarang hanya memiliki 120 hari untuk mengasumsikan atau menolak sewa yang tidak kadaluarsa pada properti real non-perumahan dengan perpanjangan maksimal 90 hari. Hanya dengan persetujuan tertulis dari pemilik yang dapat memperpanjang bisnis ini. Undang-Undang Kepailitan memfasilitasi pengurangan utang kepada individu dan perusahaan di bawah berbagai ketentuan. Berikut ini pada gambar 18.1 Eksibit 18.1 merangkum bab-bab kode kebangkrutan utama. Tujuan utama Undang-Undang Kebangkrutan adalah untuk melindungi kepentingan kreditor, untuk memastikan distribusi aset yang adil dalam penyelesaian kewajiban, dan untuk memberi para debitur awal yang baru. Setelah debitur menyelesaikan utangnya melalui proses kebangkrutan, debitur dapat memulai kembali tanpa ancaman terus-menerus dari tindakan hukum dan agen penagihan. Bab 11 reorganisasi memberikan kepada bisnis dan individu waktu yang dibutuhkan untuk menyusun rencana bisnis. Bab 7 atau bab 11 dari tindakan kebangkrutan, bab 7 Undang-Undang Reformasi Kepailitan mencakup kebangkrutan, di mana likuidasi perusahaan debitur diharapkan. Dan bab 11 Undang-Undang Reformasi Kepailitan mencakup rehabilitasi debitur dan mengantisipasi reorganisasi korporasi debitur.
Pengadilan kebangkrutan memiliki kekuasaan atau tunduk pada berbagai permintaan dan ketentuan untuk memberhentikan suatu kasus, untuk memasukkan perintah bantuan atau dengan kata lain menerima petisi, atau mengubah kasus reorganisasi bab 11 menjadi kasus likuidasi bab 7 atau sebaliknya. Nah teman-teman, Undang-Undang Reformasi Kepailatan menciptakan Kantor Wali Amanat AS, cabang dari Departemen Kehakiman, untuk bertanggung jawab atas tugas administrasi kasus kebangkrutan. Jaksa Agung AS menunjuk Wali Amanat AS untuk masa jabatan 7 tahun. Tugas Wali Amanat AS adalah untuk memelihara dan mengawasi panel wali swasta yang memenuhi syarat untuk melayani dalam kasus bab 7. Untuk melayani sebagai wali amanat atau wali amanat sementara dalam beberapa kasus kebangkrutan, seperti dalam kasus bab 7 di mana wali amanat swasta yang berkualifikasi adalah tidak tersedia. Untuk mengawasi administrasi kasus kebangkrutan, untuk memantau komite kreditor yang ditunjuk, dan untuk memimpin rapat kreditur. Selanjutnya tugas perusahaan debitur. Dalam kasus likuidasi bab 7 dan kasus reorganisasi bab 11, perusahaan debitur diharuskan untuk melakukan hal-hal berikut. 1. Mengajukan daftar kreditor, jadwal aset dan kewajiban, dan laporan urusan keuangan debitur. 2. Bekerja sama dengan wali amanat seperlunya untuk memungkinkan wali amanat melakukan tugasnya. 3. Menyerahkan semua properti kepada wali amanat, termasuk buku, dokumen, catatan, dan kertas yang berkaitan dengan harta warisan dalam kasus yang melibatkan wali amanat. Terakhir, tampil pada persidangan di pengadilan sebagaimana diperlukan. Identifikasi kreditor dan pengarsipan dokumen mungkin memakan waktu beberapa bulan. Ini adalah tugas penting karena kreditor yang telah diberitahu tentang proses kebangkrutan hanya dapat menerima sebagian dari klaim mereka. Para kreditor yang tidak diberitahu berhak untuk jumlah penuh. Tugas hakim kebangkrutan menyelesaikan perselisihan yang terjadi selama kasus ini dan menyetujui semua pembayaran hutang yang terjadi sebelum pengajuan kebangkrutan serta pembayaran lain yang dianggap luar biasa. Setelah dijelaskan undang-undang yang ada di Amerika Serikat, kali ini kita masuk ke likuidasi. Kantor Administrasi Pengadilan AS melaporkan bahwa dari 25.227 pengajuan kebangkrutan bisnis untuk 12 bulan yang berakhir 30 Juni 2016, 15.551 atau sekitar 62% diajukan berdasarkan bab 7 dari tindakan kebangkrutan. Bab 7 likuidasi lebih murah dan lebih cepat daripada bab 11 reorganisasi. Kasus likuidasi bab 7 dimulai secara sukarela ketika perusahaan debitur mengajukan petisi ke pengadilan kebangkrutan atau tanpa sadar melalui pengarsipan oleh 3 atau lebih entitas yang memegang klaim tidak mengikat tanpa jaminan berjumlah setidaknya $15.775,4. Kreditor tunggal dengan klaim tanpa jaminan $15.775,5 atau lebih dapat juga mengajukan petisi jika ada kurang dari 12 kreditor tanpa jaminan. Pengadilan akan memberikan perintah pembebasan atau menerima petisi di bawah bab 7 jika kreditor membuktikan klaim mereka atau jika debitur gagal untuk menentukan atau untuk menentang petisi secara tepat waktu. Pesanan untuk bantuan mencegah kreditor dari mencari pembayaran klaim mereka langsung dari debitor. Jika kreditor gagal membuktikan dugaan klaim mereka, pengadilan akan menolak kasus ini. Debitur dapat menanggapi petisi dengan mengajukan perlindungan dari kreditor berdasarkan bab 11, di mana alih-alih dilikuidasi, ia dapat ditata ulang. Jika pesanan untuk bantuan berdasarkan bab 7 diberikan, wali amanat AS atau pengadilan menunjuk wali amanat secara amanat sementara untuk mengambil alih kepemilikan perusahaan debitor hingga wali amanat terpilih. Wali sementara dapat ditunjuk kapan saja setelah dimulainya kasus. Jika pengadilan menganggap perlu untuk melestarikan harta warisan atau mencegah kerugian, pemilihan wali amanat berlangsung pada rapat para kreditor, dan hanya kreditor tanpa jaminan dengan klaim yang tidak dipersoalkan yang berhak memilih. Wali amanat dipilih jika kreditor memegang minimal 20% dari jumlah dolar klaim meminta pemilihan, dan satu kandidat memperoleh suara kreditor memegang mayoritas dengan jumlah dolar klaim sebenarnya memilih. Jika wali amanat tidak dipilih, wali sementara bertindak sebagai wali amanat. Kreditor tanpa jaminan yang memenuhi syarat untuk memenuhi dapat juga memilih komite kreditor yang terdiri dari 3 hingga 11 anggota untuk berkonsultasi dengan wali amanat dan untuk mengajukan pertanyaan mengenai warisan debitur ke pengadilan. Tugas wali amanat dalam kasus likuidasi. Pengarsipan suatu kasus menciptakan suatu warisan. Wali amanat memiliki tanah, mengubah aset tanah menjadi uang tunai, dan mendistribusikan hasilnya sesuai dengan prioritas klaim. Sebagaimana diarahkan oleh pengadilan kebangkrutan, tugas lain wali amanat dalam kasus likuidasi adalah sebagai berikut. 1.
1. Untuk menyelidiki urusan kebangkrutan debitur. 2. Untuk memberikan informasi tentang real debitur dan administrasinya kepada pihak yang berkepentingan. 3. Untuk memeriksa klaim kreditor dan kebangkrutan dengan klaim yang tampaknya tidak patut. 4. Untuk memberikan laporan berkala dan ringkasan operasi, pernyataan penerimaan dan pengeluaran, dan informasi lain seperti yang ditentukan pengadilan jika mereka berwenang untuk mengoperasikan bisnis debitur. Dan terakhir, untuk mengajukan laporan akhir tentang perwakilan seperti yang dipersyaratkan oleh pengadilan. Nah, selanjutnya terkait pembayaran klaim. Klaim dalam kasus likuidasi bab 7 dibayarkan dalam urutan yang ditunjukkan pada tampilan 18-2 atau eksibisi 18-2. Klaim yang dijamin dengan hak dada yang sah dibayarkan sejauh hasil dari properti yang dijaminkan sebagai jaminan. Jika hasil tidak mencukupi untuk memenuhi klaim kreditor terjamin, jumlah yang tidak puas diklasifikasikan sebagai klaim non prioritas tanpa jaminan atau klaim untuk umum tanpa jaminan. Klaim tanpa jaminan dibagi ke dalam kelas prioritas dan non prioritas untuk kasus likuidasi bab 7. Terlihat dalam gambar 18-2. Klaim prioritas tanpa jaminan dibayar penuh sebelum distribusi dilakukan untuk klaim non prioritas tanpa jaminan. Klaim dalam kelas klaim prioritas tanpa jaminan berada di peringkat 1 hingga 6, sehingga klaim di peringkat pertama atau biaya administrasi dibayar penuh sebelum distribusi apapun dilakukan untuk klaim di peringkat kedua, dan seterusnya. Namun dalam masing-masing peringkat prioritas, distribusi dilakukan secara pro rata ketika uang tunai yang tersedia tidak cukup untuk membayar semua klaim peringkat tersebut. Prosedur setara berlaku untuk distribusi yang tunai di 4 peringkat yang termasuk dalam kelas non prioritas tanpa jaminan. Pemegang saham di bawah kasus likuidasi bab 7 dimasukkan dalam distribusi hanya ketika semua klaim kreditor yang sah telah sepenuhnya terpenuhi. Baik, kita langsung ke ilustrasi kasus likuidasi. Di sini ada Chem Corporation yang mengalami kerugian operasi yang besar pada tahun 2016 dan paruh pertama 2017. Pada bulan Juli 2017, hutang dagangnya telah jatuh tempo dan piutang usaha telah dijaminkan untuk mendukung pinjaman bank yang gagal bayar. Kreditor CAM tidak mau memberikan kredit tambahan atau mengubah persyaratan pinjaman mereka. Dan pada 1 Agustus 2017, CAM mengajukan petisi sukarela untuk mendapatkan bantuan berdasarkan bab 7 dari tindakan kebangkrutan. Tampilan 18-3 menyajikan neraca yang disiapkan pada tanggal pengajuan kebangkrutan. Meskipun neraca menunjukkan ekuitas pemegang saham sebesar $13.000, penilaian biaya historis bukanlah indikator kondisi keuangan yang baik untuk perusahaan yang dilikuidasi. Pernyataan akuntansi yang memberikan informasi yang relevan untuk perusahaan likuidasi adalah pernyataan urusan. Pernyataan urusan, tugas wali dapat mencakup pengajuan laporan urusan keuangan dengan pengadilan kebangkrutan. Pernyataan ini adalah dokumen hukum yang disiapkan untuk pengadilan kebangkrutan. Pernyataan urusan adalah laporan keuangan yang menekankan nilai likuidasi dan memberikan informasi yang relevan bagi wali amanat dalam melikuidasi perusahaan debitur. Ini juga menyediakan informasi yang mungkin berguna bagi kreditor dan pengadilan kebangkrutan. Pernyataan urusan disiapkan pada tanggal tertentu dan menunjukkan informasi neraca. Aset diukur pada nilai realisasi bersih yang diharapkan dan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan untuk kreditor yang sepenuhnya dijamin. Sebagian aman, prioritas, dan tidak aman. Liabilitas diklasifikasikan sebagai prioritas, sepenuhnya aman, sebagian aman, dan tidak aman. Penilaian biaya historis dimasukkan dalam pernyataan untuk tujuan referensi. Tampilan 18-4 menyajikan pernyataan urusan untuk Chem Corporation. Informasi untuk pernyataan tersebut berasal dari neraca. Lihat tampilan 18-3. Pada tanggal penerimaan dan sumber-sumber lain, seperti penilaian nilai likuidasi aset yang diharapkan dan perjanjian dengan kreditor, hutang hipotek bersama dengan utang bunga $5.000 dijamin oleh tanah dan bangunan. Semua piutang usaha dijaminkan untuk pinjaman bank dan bunga $2.000 yang dibayarkan. Diharapkan bahwa aset CAM dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 3 bulan. Nilai realisasi yang diperlukan adalah sebagai berikut. Aset yang dijaminkan sebagai jaminan untuk klaim kreditor diimbangi dengan estimasi klaim kreditor yang dijamin dalam bagian aset dalam pernyataan urusan. Setiap kelebihan dari nilai realisasi aset yang dijaminkan atas klaim terkait dibawa ke kolom kanan pernyataan untuk menunjukkan jumlah yang tersedia untuk kreditor tanpa jaminan. Kelebihan klaim kreditor yang dijamin atau estimasi nilai aset yang dijaminkan sebagai jaminan menunjukkan bahwa klaim ini hanya dijamin sebagian. Bagian tanpa jaminan ditampilkan di bagian kewajiban pernyataan sebagai klaim non prioritas tanpa jaminan. Nilai total aset yang tersedia untuk membayar kreditor tanpa jaminan diperkirakan akan jatuh pendek sebesar $8.000. Akuntansi wali amanat. Wali amanat dalam kasus kebangkrutan bab 7 menjaga aset perusahaan debitor sampai dibebaskan oleh pengadilan kebangkrutan.
Tindakan kebangkrutan tidak mencakup perincian akuntansi prosedural seperti apakah wali amanat harus membuat set baru di catatan akuntansi untuk menetapkan akuntabilitas untuk perkebunan dan menunjukkan pelepasan tanggung jawab akhirnya, atau apakah catatan akuntansi yang ada perusahaan harus dilanjutkan di bawah arahan wali amanat. Wali amanat untuk Chem Corporation menciptakan serangkaian catatan akuntansi baru. Aset dicatat pada buku wali amanat pada nilai buku, bukan pada nilai yang dapat direalisasi yang diharapkan, karena subjektivitas yang terlibat dalam memperkirakan jumlah yang dapat direalisasi pada saat pengarsipan. Akun aset kontra dihilangkan dari buku wali amanat karena mereka tidak berarti dalam kasus likuidasi dan karena itu diinginkan untuk menjaga akun wali amanat sesederhana mungkin. Entry berikut dapat disiapkan untuk membuka buku-buku wali amanat untuk Chem. Setelah mengasumsikan hak milik atas tanah, wali amanat mencatat keuntungan, kerugian, dan biaya likuidasi langsung di akun ekuitas tanah. Akun ini merupakan ekuitas residual yang dapat diklaim pemegang saham setelah likuidasi aset dan penyelesaian kewajiban. Setiap aset atau liabilitas yang tidak tercatat yang ditemukan oleh wali amanat juga dimasukkan dalam akun ekuitas real. Untuk membedakan aset dan liabilitas yang termasuk dalam real awal dan yang diperoleh atau dikeluarkan oleh wali amanat, aset dan liabilitas yang dicatat setelah wali amanat bertanggung jawab atas real diidentifikasi sebagai baru. Saya akan melanjutkan dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Mas Puji ya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu pernyataan penerimaan dan pembiayaan kas. Nah, di sini ada contoh tabel mengenai pernyataan penerimaan dan pengeluaran kas yang disusun secara langsung dari entry dalam akun kas. Nah, tabel itu bisa kita lihat bersama ya. Di tabel itu menggambarkan pernyataan sementara wali atas tanda terima dan pengeluaran kas wali untuk periode 1 Agustus hingga 31 Agustus 2017. Semua pengeluaran memerlukan persetujuan pengadilan sehingga pernyataan tersebut harus merupakan ringkasan keuangan yang sangat berguna. Kemudian selanjutnya ada pernyataan perubahan ekuitas estat. Akun ekuitas real dalam bentuk ringkasan ini dicontohkan dalam tabel yang ada di sebelah kiri. Sedangkan untuk contoh Chem Corporation ini ada di tabel yang sebelah kanan. Nah, tabel itu menggambarkan pernyataan perubahan ekuitas real untuk Chem Corporation dari 1 Agustus hingga 31 Agustus 2017. Nah, adanya di tabel ini ada pernyataan untuk memisahkan keuntungan dan kerugian dari realisasi aset pada biaya yang terlibat dalam likuidasi korporasi. Selanjutnya ada pernyataan realisasi dan likuidasi. Pernyataan realisasi dan likuidasi merupakan pernyataan aktivitas yang menunjukkan kemajuan menuju likuidasi perkebunan debitur. Nah, hal itu dapat menginformasikan pengadilan kebangkrutan dan kreditor yang tertarik tentang pencapaian wali amanat. Tindakan kebangkrutan tidak memerlukan pernyataan seperti hal tersebut, namun ada undang-undang yang memungkinkan hakim dalam kasus kebangkrutan untuk menentukan formulir di mana informasi disajikan kepada pengadilan. Ini di samping ada contoh tabel Chem Corporation yang menggambarkan adanya pernyataan realisasi dan likuidasi. Selanjutnya ada mengakhiri casing. Selama September 2017, wali amanat untuk Chem Corporation telah mengumpulkan sebanyak $18.000 piutang. Mereka menjual surat berharga senilai $7.300, menjual persediaan termasuk dalam biaya prabayar sebesar $995, menghapus sisa biaya dibayar di muka, dan membagikan uang tunai dalam likuidasi akhir perkebunan. Ada entry jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Ini ada yang pertama ada cash pada account receivable sebesar $18.000 menghitung piutang. Terus selanjutnya ada cash pada marketable securities dan estate equity. Terus yang selanjutnya ada cash dan estate equity pada prepaid expense. Cash-nya sebesar $995, estate equity-nya sebesar $2.005, dan prepaid expense-nya sebesar $3.000. Nah, selanjutnya
saldo akun setelah entry itu akan dimasukkan ke dalam catatan wali amanat. Ini ada tabel ya, ada cash sebesar 65.495 di debit, ada account payable, ada utilities payable, ada trustee fee payable, ada notes payable untuk suppliers, dan ada asset equity yang masing-masing nanti saldonya atau jumlahnya itu sebesar $78.500. Nah, biaya wali ini adalah klaim prioritas sehingga dibayar penuh. Sisa klaim sebesar $76.500 atau semua kreditor di tingkat pertama tanpa jaminan akan menerima sebesar $83. Nah, dalam penyelesaian akhir klaim mereka, entry untuk mencatat atau jurnal yang dicatat dalam pendistribusian kasnya itu ada jurnalnya, ada trustee fee payable pada kas sebesar 2.000, ada account payable, utilities payable, notes payable, dan notes payable supplies pada kas sebesar $63.495. Lalu kasus yang melibatkan korporasi akan ditutup ketika real sepenuhnya dikelola dan wali amanat diberhentikan. Nah, kemudian wali amanat akan membuat jurnal sebagai penutup dari kasus Chem Corporation ini. Jurnalnya ada account payable, utilities payable, notes payable bank, notes payable supplies yang masing-masing besarnya $11.050, $85, $1.020, dan $850 dicatat pada estate equity atau kreditnya ini estate equity sebesar $13.005 untuk mencatat jurnal itu untuk mencatat atau digunakan sebagai jurnal penutup dari kasus Chem Corporation. Ya, selanjutnya kami di sini akan membahas tentang reorganisasi. Sebelumnya, apa sih itu reorganisasi? Jadi, reorganisasi atau reorganization adalah perubahan garis kewenangan struktur organisasi, struktur keuangan, dan perubahan lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki struktur manajemen dan keuangan suatu organisasi atau suatu perusahaan. Di buku sudah ada contoh yang ada di bab 7, itu menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan komersial, namun masih percaya bahwa mereka dapat berhasil mengatur jalan keluar dari masalah tersebut. Ada contoh juga di bab 11 yang menyebutkan bahwa reorganisasi biasanya melibatkan organisasi yang sangat besar. Next, wali amanat atau debitur. Wali amanat swasta dapat ditunjuk untuk tujuan tertentu. Seorang wali amanat dapat ditunjuk dalam kasus yang melibatkan penipuan, ketidakjujuran, salah urus, atau jika pengadilan memutuskan bahwa penunjukan wali amanat adalah kepentingan untuk kreditor, pemegang saham, dan pihak lain yang berkepentingan. Untuk sebagian besar, hakim kebangkrutan enggan untuk menunjuk wali amanat swasta untuk mengoperasikan bisnis dalam kasus reorganisasi karena manajemen perusahaan biasanya lebih berkualitas untuk mengoperasikan dan mengatur kembali perusahaan yang bangkrut. Contohnya, pada tahun 2003, atas perintah kreditor utama, anak perusahaan Boeing, wali amanat ditunjuk untuk mengoperasikan Hawaiian Airlines yang mengajukan kebangkrutannya pada tanggal 21 Maret tahun 2003. Nah, untuk tugas-tugas dari wali amanat ini cukup banyak ya. Ada beberapa poin. Yang pertama, mereka bertanggung jawab atas properti debitur, termasuk operasi bisnis dari debitur. Yang kedua, mengisi daftar kreditor, jadwal aset dan kewajiban, dan laporan keuangan jika tidak diajukan oleh debitur. Yang selanjutnya, menyerahkan informasi ke pengadilan mengenai tanah debitur dan administrasinya. Yang keempat, memeriksa klaim kreditor dan keberatan dengan klaim yang tampaknya tidak patut. Nah, biasanya ini hanya wali yang dapat keberatan.
Yang kelima, mengajukan laporan akhir mengenai perwalian seperti yang dipersyaratkan oleh pengadilan. Yang terakhir atau yang keenam, mengisi rencana reorganisasi atau melaporkan mengapa suatu rencana tidak akan diajukan. Yang selanjutnya ada representasi komite. Komite kreditor bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan kreditor yang mereka wakili dan menjaga aset debitur. Komite ini dapat meninjau transaksi debitur yang diajukan ke pengadilan selama kebangkrutan, seperti pembiayaan debitur yang dimiliki dan pelepasan asetnya. Komite kreditor biasanya ada 7 anggota yang dipilih dari kreditor terbesar tanpa jaminan. Selanjutnya, komposisi komite itu dapat diubah dan komite lain dari kreditor atau pemegang saham dapat ditunjuk. Reorganisasi ini dapat berlangsung dari 6 bulan hingga beberapa tahun. Sementara itu, dengan tunduk pada pembatasan kode kebangkrutan dan pengadilan kebangkrutan, debitur yang memiliki terus menjalankan bisnis sambil mengerjakan rencana reorganisasi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Kreditor yang tunduk pada yurisdiksi pengadilan kebangkrutan tidak dapat memulai atau melanjutkan tuntutan hukum untuk mengambil kepemilikan properti debitur tanpa izin dari pengadilan kebangkrutan. Namun, kreditor yang diamankan dapat menerima pembayaran untuk melindungi kepentingan mereka dalam agunan yang terus digunakan oleh debitur dalam operasinya. Yang selanjutnya ada rencana reorganisasi. Jadi, rencana reorganisasi ini ditujukan untuk mengurangi biaya kebangkrutan dan mengurangi waktu seorang debitur harus beroperasi di bawah pembatasan pengadilan kebangkrutan. Beberapa perusahaan mengajukan rencana reorganisasi yang disetujui sebelumnya dengan pengadilan pada saat yang sama ketika mereka mengajukan kebangkrutan. Nah, ada ketentuan di bab 11 yang menetapkan bahwa rencana reorganisasi harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yang pertama yaitu identifikasi kelas-kelas klaim. Selanjutnya, tentukan setiap kelas klaim yang tidak mengalami penurunan. Yang ketiga, tentukan setiap kelas klaim yang mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, perlakukan semua klaim dalam kelas tertentu. Yang selanjutnya, menyediakan sarana dan memadai untuk pelaksanaan rencana. Yang selanjutnya, melarang penerbitan efek ekuitas tanpa hak suara. Dan yang terakhir, berisi ketentuan untuk pemilihan pejabat dan direktur yang konsisten dengan kepentingan kreditor, pemegang saham, dan kebijakan publik. Yang selanjutnya mengenai pelaporan keuangan reorganisasi. Pada saat ini, GAAP telah memberikan panduan untuk pelaporan keuangan oleh perusahaan yang sedang reorganisasi. Praktik akuntansi beragam sebelum standar ini karena tidak ada akuntansi yang ditentukan untuk reorganisasi yang telah ada. Nah, tujuan dari laporan keuangan yang disiapkan untuk perusahaan yang beroperasi pada masa reorganisasi adalah untuk mencerminkan evolusi keuangan selama proses kebangkrutan. Ini ada efek dari proses bab 11 pada neraca. Contoh, pada tanggal 3 Juni 2006, neraca debitur yang memiliki Interstate Bakeries Corporation, pembuat Hostess Twinkies dan Wonder Bread, melaporkan kewajiban yang dapat dikompromikan sebesar Rp287.080.000 yang mewakili 19% dari total kewajiban pada tanggal tersebut. Klaim prepetisi yang ditemukan setelah pengarsipan bab 11 dimasukkan dalam neraca pada jumlah klaim yang diizinkan oleh pengadilan dan bukan pada jumlah penyelesaiannya. Klaim yang tidak dapat diestimasi secara wajar harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan aturan yang tertera pada GAAP. Nah, untuk efek-efeknya, ini ada beberapa poin, yaitu beban bunga yang tercatat adalah jumlah yang akan dibayarkan selama proses berlangsung atau jumlah kemungkinan yang diizinkan sebagai prioritas aman atau klaim tanpa jaminan. Jumlah dengan mana beban bunga yang dilaporkan berbeda dari bunga kontraktual harus diungkapkan.
Selanjutnya, penghasilan per saham untuk perusahaan pada bab 11 itu harus dilaporkan seperti biasa. Terus, pos-pos arus kas yang berkaitan dengan reorganisasi akan diungkapkan secara terpisah dari pos-pos arus kas yang berkaitan dengan operasi bisnis yang sedang berjalan dalam laporan arus kas. Selanjutnya ada laporan keuangan gabungan pelengkap. Komite Eksekutif Pelaporan Keuangan (ICPA) menyimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasi yang mencakup satu atau lebih perusahaan yang beroperasi di bawah bab 11 atau reorganisasi tidak memberikan informasi yang memadai mengenai proses kebangkrutan. Oleh karena itu, ASC 852 mensyaratkan bahwa penyajian laporan keuangan gabungan terkondensasi untuk semua entitas dalam suatu proses reorganisasi sebagai informasi tambahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan keuangan untuk perusahaan emerging atau perusahaan yang muncul dan berkembang setelah kebangkrutan. Biasanya, reorganisasi perusahaan melibatkan restrukturisasi kewajiban, modal, dan juga revaluasi aset. Partisipasi pemegang saham dalam perusahaan yang direorganisasi bergantung pada apakah mereka dianggap memiliki kepentingan. Banyak perusahaan tidak dapat berkembang lagi dari kebangkrutan sebagai perusahaan independen dan juga tidak dapat melaksanakan rencana reorganisasi mereka termasuk penjualan perusahaan. Nah, untuk membantu pelaksanaan rencana, debitur perusahaan biasanya mengubah kebijakannya untuk menyediakan penerbitan surat berharga baru sebagai uang tunai atau lain sebagainya sebagai pengganti atas klaim kreditor. Selanjutnya, nilai reorganisasi. Menentukan nilai reorganisasi entitas yang muncul dari kebangkrutan adalah bagian penting rencana reorganisasi. Nilai reorganisasi entitas yang muncul mendekati nilai wajar entitas tanpa mempertimbangkan kewajiban. Secara umum, nilai reorganisasi ditentukan oleh menghitung arus kas masa depan untuk bisnis yang direkonstitusi, ditambah hasil yang diharapkan dari penjualan aset tidak diperlukan dalam bisnis baru. Tingkat diskonto harus mencerminkan resiko bisnis dan keuangan yang terlibat. Nilai reorganisasi menentukan berapa banyak kreditor yang akan diperbaiki dan berapa banyak saham perusahaan yang direorganisasi akan diterima oleh setiap kelas kreditor ketika perusahaan muncul setelah bangkrut. Perusahaan yang direorganisasi dapat membuat pelaporan keuangan yang baru apabila memenuhi syarat sesuai dengan GAAP ASC 852, yaitu 1. Nilai reorganisasi aset entitas yang muncul sebelum tanggal konfirmasi rencana reorganisasi harus kurang dari total semua kewajiban dan klaim yang diizinkan dapat dikompromikan. Yang kedua, suara pemegang saham yang ada sebelum konfirmasi dari rencana reorganisasi nasionalisasi harus menerima kurang dari 50% dari entitas yang muncul. Memulai pelaporan baru. Hasil akhir pelaporan keuangan yang baru menghasilkan sebuah laporan baru tanpa saldo laba atau saldo defisit. Nah, dalam hal memulai pelaporan baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, mengalokasikan nilai reorganisasi ke aset yang dapat diidentifikasi. Nilai reorganisasi perusahaan harus dialokasikan ke aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi sesuai dengan metode akuisisi. Jumlah nilai reorganisasi apapun tidak dikaitkan dengan aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi dilaporkan sebagai aset berwujud yang tidak dapat diidentifikasi, atau nilai reorganisasi melebihi jumlah yang dapat dialokasikan untuk aset yang dapat diidentifikasi. Kemudian yang kedua, pelaporan kewajiban. Kewajiban selain pajak penghasilan tangguhan dilaporkan pada saat nilai reorganisasi dikonfirmasi rencana organisasi. GAAP ASC 740 mengharuskan manfaat pajak yang ditangguhkan direalisasi dari rugi usaha sebelum pajak diterapkan terlebih dahulu pada pengurangan nilai reorganisasi lebih dari jumlah yang dialokasikan untuk aset yang dapat diidentifikasi
dan ke aset tidak berwujud lainnya sampai habis, dan akhirnya sebagai pengurangan beban pajak penghasilan. Yang ketiga, laporan akhir dari entitas lama. Laporan akhir entitas lama pada dan untuk periode yang berakhir pada tanggal konfirmasi rencana mengungkapkan efek penyesuaian pada akun aset individu dan akun liabilitas yang dihasilkan dari penerapan pelaporan awal baru. Pernyataan itu juga menunjukkan efek pengampunan hutang. Neraca akhir entitas lama sama dengan pembukaan neraca entitas baru, termaksud saldo laba ditahan 0. Selanjutnya, pengungkapan dalam laporan keuangan awal dan baru dari sebuah entitas. GAAP ASC 852 menyeratkan hal-hal berikut dalam pengungkapan untuk dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan awal entitas baru. Yang pertama, terkait dengan penyesuaian terhadap jumlah historis aset dan liabilitas individual. Yang kedua, jumlah pengampunan hutang. Yang ketiga, jumlah laba ditahan sebelum atau defisit dihilangkan. Dan yang keempat, faktor-faktor signifikan terkait dengan penentuan nilai reorganisasi. Selanjutnya yaitu laporan keuangan perbandingan. Laporan keuangan baru entitas tidak dapat dibandingkan dengan yang disiapkan oleh perusahaan terdahulu sebelum konfirmasi rencana reorganisasi. Jika SEC atau badan pengatur lainnya mensyaratkan pernyataan sebelumnya, perbedaan yang jelas dibuat antara pernyataan awal dan pernyataan entitas yang lama. Yang selanjutnya yaitu pelaporan oleh entitas yang tidak memenuhi syarat untuk pelaporan baru. Perusahaan yang muncul dari reorganisasi yang tidak memenuhi kriteria untuk pelaporan baru kewajiban pada nilai sekarang menggunakan nilai suku bunga yang sesuai berdasarkan GAAP. Pengampunan dari hutang harus dilaporkan sebagai item yang tidak biasa atau keuntungan lainnya. Akuntansi kuasi reorganisasi tidak digunakan untuk entitas yang muncul dari perlindungan pengadilan kebangkrutan. Ilustrasi kasus reorganisasi. TIC Corporation mengajukan perlindungan dari kreditor atas kebangkrutan yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2016. TIC adalah seorang debitur yang memiliki laporan keuangan dan pada saat pengarsipan, neraca yang dimiliki oleh TIC adalah sebagai berikut. Data berikut disajikan dalam jumlah ribuan. Yang pertama di sisi aktiva ada aset lancar yaitu kas 50, piutang 500, persediaan 300, aset lancar lainnya 50, untuk aset tetap tanah 200, gedung 500, peralatan 300, dan paten 200, total 2100. Untuk pasifa ada hutang 600, hutang pajak 150, hutang bunga atas obligasi 90, hutang wesel 260, hutang obligasi 1200, kemudian ada stockholders deficit, capital stock 500, dan defisit minus 700, sehingga pasifa menjadi 2100. Pada tanggal pengarsipan, rekening bank dan buku TIC ditutup, dan satu set buku baru dibuka. Perusahaan mengatur pembiayaan jangka pendek dengan bank dengan persetujuan pengadilan kebangkrutan untuk melanjutkan operasi sambil mengerjakan rencana reorganisasi. Selama 2016, tidak ada kewajiban pembayaran di muka yang dibayarkan dan tidak ada bunga yang timbul dari bank atau hutang obligasi. Pengadilan kebangkrutan memungkinkan TIC Corporation untuk berinvestasi sebesar $100.000 dalam peralatan baru pada Agustus 2016. Peralatan baru ini memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan TIC menggunakan penyusutan garis lurus yang dihitung hingga setengah tahun terdekat. Biaya penyusutan gedung adalah
$50.000 per tahun, dan tarif peralatan lama adalah $60.000 per tahun. Amortisasi paten adalah $50.000 per tahun. Biaya yang terkait dengan kebangkrutan termaksud semua biaya komite kreditor dan ekuitas komite pemegang saham dibebankan saat terjadi dan dibayar tunai. Reklasifikasi kewajiban yang dapat dikompromikan. Pada awal 2016, TIC mereklasifikasi liabilitas yang dapat dikompromikan menjadi bagian dari akun yang terpisah. Data untuk merekam reklasifikasi ini adalah sebagai berikut dalam ribuan dolar. Hutang usaha 600, hutang pajak 150, hutang bunga atas obligasi 90, wesel buyer 260, hutang obligasi 1.200 di sebelah debit, dan kewajiban dapat dikompromikan 2.300 di sebelah kredit. Jurnal ini digunakan untuk mereklasifikasikan liabilitas yang dapat dikompromikan. Klaim persiapan awal sebesar $2.300 termaksud dalam 31 Desember 2016 neraca secara terpisah. Jadwal tambahan menunjukkan rincian klaim ini. Mengungkapkan kewajiban yang direklasifikasi dalam laporan keuangan. Gambar 18/9 menyajikan kombinasi laporan laba rugi dan laba ditahan untuk 2016 serta neraca pada tanggal 31 Desember 2016. Meskipun reklasifikasi kewajiban yang dikompromikan tidak menimbulkan kesulitan dalam mempersiapkan neraca dan laporan laba rugi, hal itu mempersulit persiapan pada laporan arus kas. Berikut adalah laporan Income and Retained Earnings TIC Corporation yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang bisa teman-teman baca dan pahami masing-masing. Perubahan tahun pada saldo akun yang direklasifikasi harus dipisahkan dari perubahan yang mempengaruhi operasi dan arus kas untuk periode tersebut. Tampilan 18/10 menyajikan laporan arus kas, hanya metode langsung penyajian laporan arus kas yang diilustrasikan, karena GAAP ASC 852 merekomendasikan format ini. Berikut adalah laporan arus kas TIC Corporation untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dalam satuan ribuan. Dalam data tersebut, terlihat bahwa pembayaran yang diberikan untuk fee tenaga ahli dalam hal melayani proses kebangkrutan masuk dalam kategori aktivitas operasi. Satu hal yang unik bagi perusahaan dalam reorganisasi adalah biaya fee profesional atau tenaga ahli yang berkaitan dengan proses kebangkrutan. Uang tunai yang dibayarkan untuk barang-barang ini diklasifikasi sebagai arus kas dari aktivitas operasi, tetapi pengungkapan dilakukan secara terpisah dengan arus kas operasi sebelum dan sesudah proses kebangkrutan direkomendasikan.